Dalam menganalisis suatu proses fisika diperlukan pengukuran. Tidak jarang pengukuran suatu besaran fisika terkait suatu proses fisika tidak dapat bertepatan dengan kejadian yang diukur besarannya. Ada jeda waktu antara kejadian sesungguhnya dengan saat pengukuran dilakukan. Untuk itu, pada kesempatan ini dikaji bagaimana memperhitungkan beda waktu dalam pengukuran potensial suatu sistem elektrodinamik. Sejauh ini telah didapat persamaan umum untuk potensial skalar dan potensial vektor dinyatakan dalam D'Alembert-Sian. Dalam sistem muatan statik, persamaan ini menjadi seperti berikut. Penyelesaian masing-masing dari persamaan ini adalah seperti ini. Yang mana di sini R aksen, dan R latin adalah dinyatakan seperti pada gambar ini. Potensial yang terukur pada posisi R merupakan superposisi potensial yang ditimbulkan oleh seluruh muatan di dalam ruang ini. Untuk sistem statik, pengukuran tidak ada masalah mengingat bahwa kontribusi elemen muatan pada setiap titik di dalam ruang ini setiap saat selalu tetap atau tidak berubah dengan waktu. Namun, bagaimana jika muatan ini dinamis, yaitu selalu berubah terhadap waktu? Untuk sistem yang dinamis, medan yang dipancarkan ini akan berubah-ubah mengikuti perubahan sumber di sini. Perubahan sumber muatan pada elemen θ ini akan terasa di posisi R setelah selang R per C. Karena medan memerlukan waktu R per C untuk merambat dari pusat sumbernya ini ke titik yang diukur. Dengan demikian, perubahan medan potensial yang dirasakan pada suatu titik merupakan akibat dari perubahan sumber beberapa saat sebelumnya, yaitu TR sama dengan T min R per C. Waktu ini disebut sebagai waktu tertunda. Potensial tertunda masing-masing dinyatakan seperti ini. Potensial yang terukur pada saat T sebenarnya berasal dari struktur muatan pada saat TR. Namun hati-hati, logika tersebut tidak berlaku untuk medan listrik dan medan magnet. Marilah kita cek apakah potensial skalar tertunda ini memenuhi persamaan potensial skalar dan potensial vektor ini. Untuk mendapatkan Laplacian V, pertama dilakukan operasi gradien, kemudian gradien tersebut didifergensikan. Ketika kita mendiferensialkan potensial VRT ini terhadap R, variabel R secara eksplisit terdapat di dalam R laten ini dan secara implisit pada variabel TR ini. Dengan demikian, gradien potensial dapat dinyatakan dengan rumusan seperti ini, yaitu gradien ρ dengan 1/R tetap dan gradien 1/R dengan ρ tetap. Karena ρ secara implisit merupakan fungsi R dan T melalui TR, maka gradien ρ dapat dinyatakan seperti berikut. Yang mana di sini gradien TR sama dengan 1/C gradien R laten. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau kita gradienkan, maka ini adalah sama dengan 0, sedangkan seperti ini adalah minus per C adalah konstanta dan gradien R ini. Dari analisa vektor kita tahu bahwa gradien R ini sama dengan R satuan. Dengan demikian gradien ρ dapat dinyatakan seperti ini. Dari analisis vektor pula kita tahu bahwa gradien 1/R itu sama dengan minus R satuan per R kuadrat. Apabila gradien ρ dan gradien 1/R ini disubstitusikan ke gradien V, maka kita dapatkan gradien V seperti ini. Jika kemudian dilakukan operasi divergensi terhadap gradien potensial, maka kita dapatkan persamaan seperti ini. Di sini grad V menjadi Laplacian V dan pada ruas kanan telah diterapkan rumus identitas vektor seperti ini, yang mana pada suku pertama ini minus per C dikeluarkan dari tanda kurung. Rho aksen ini merupakan fungsi skalar, sedangkan rho satuan per R merupakan fungsi vektor.
Sehingga suku pertama ini didapatkan seperti pada kurung siku yang pertama ini. Sementara kalau ini kita terapkan pada suku yang kedua, maka rho ini merupakan fungsi skalar dan R aksen per R kuadrat ini merupakan fungsi vektor. Nah ini. Sehingga suku kedua ini seperti pada kurung siku yang kedua ini. Seperti halnya grad rho titik ini dapat kita nyatakan seperti ini. Dari analisis vektor bahwa divergensi R satuan per R sama dengan 1 per R kuadrat dan divergensi R satuan per R kuadrat sama dengan 4pi delta Dirac R. Jika kemudian ini kita substitusikan ke sini, maka suku kedua dan ketiga ini saling meniadakan. Sehingga diperoleh Laplacian seperti berikut ini. Persamaan ini dapat diuraikan menjadi seperti ini. Jika D2 dt kuadrat ini kita keluarkan dari integral, karena operasi ini bisa dipertukarkan, maka persamaan tersebut menjadi seperti berikut. Yang mana integral pada suku pertama yaitu 1/4 pi epsilon 0 integral rho per R d tau tidak lain adalah potensial ini, sedangkan integral rho dr d tau ini adalah tidak lain adalah rho rt. Dengan demikian, potensial skalar tertunda memenuhi persamaan yang pertama, yaitu D'Alembertian V sama dengan minus per epsilon 0 rho. Dengan cara yang sama, apabila ini kita terapkan untuk vektor potensial, maka dapat dicoba bahwa vektor potensial tersebut adalah memenuhi persamaan yang kedua. Demikian uraian bagaimana vektor potensial skalar memenuhi persamaan D'Alembert yang pertama.